What's up bro, kembali lagi di channel gua Balakata dengan gua Ahmad Rohan. Gua akan berbincang-bincang dengan Bapak Dodi Wahyudin selaku apa nih Pak? Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bogor. Tapi sebelum gua ngobrol-ngobrol, jangan lupa di like, di subscribe, di share, di komen, dan aktifkan juga loncengnya sebagai pemberitahuan untuk YouTube selanjutnya. Oke, Pak Dodi, nih menarik nih. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Dishub Kabupaten Bogor. Hari ini saya bincang-bincang dengan Pak Dodi dengan Dishub Kota Bogor ya. Betul. Oke. Nih, kerjanya nih atau yang ditangani sama Pak Dodi Wahyudin ini apa? Ya, jadi sapa dulu ya, sapa dulu. Jadi ya, itu Balakata. Selamat siang menjelang sore. Para YouTube Balakataker Ya. Jadi ya, siang ini saya kedatangan teman dari YouTube Balakata terkait dengan kita ngobrol santai. Pokoknya temanya sebenarnya motivasi, inspirasi, dan hiburan. Ada kata-kata IPA boleh disampaikan. Siap. Ya, jadi saya kepala bidang lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Jadi membawahi 3 kepala seksi. Kepala seksi manajemen, kepala seksi rekayasa, kepala seksi pengendalian ketertiban. Ibu kalau ngomong-ngomong tentang manajemen, manajemen, mengatur dan mengelola. Karena sakit itu orang sakit. Lanjut. Jadi Kota Bogor ini kota jasa. Kota jasa yang diibaratkan adalah kuning telur. Putihnya telur Kabupaten Bogor. Jadi kotanya hanya satu titik aja. Dengan sentral bisnis distriknya CBD-nya di seputaran Bunaya. Jadi istilah kuning telur. Bukan telur puyuh. Telur puyuh. Pinggir banget. Ya, jadi dengan karakteristik yang beragam, karakter lalu lintasnya juga sangat bervariasi. Terus Kota Bogor ini sangat spesial karena Pak Presiden ini kan tertinggal di Kota Bogor. Ini bukan sih berkunjung ke sini, emang tinggal di Kota Bogor. Tinggal di Kota Bogor. Iya, tugasnya Pak Iya, untuk aksesnya ya manajemen dan rekayasanya ya secara otomatis ya ada di bawah saya, di bawah bidang lalu lintas terkait dengan juga dengan kalau di sini dengan Satlantas Polres Bogor Kota bersinergi, kita selalu bersinergi. Kalau yang urusan kunci ban itu kita dengan Satlantas juga gemuk. Makanya berhati-hatilah ya, kalau parkir sembarangan, beliau inilah yang mengatasi di jalanan. Kalau tempat-tempatnya seperti apa juga itu yang digembok. Jadi di gembok itu ada beberapa ruas jalan yang memang sudah kita pasang lampunya, sudah kita pasang markanya. Kita rata-rata satu hari itu di luar pada Sabtu Minggu itu kurang lebih sekarang trennya sudah menurun ya. Dulu mungkin sebelum corona ini satu hari itu tidak kurang dari 30 kendaraan. Pokoknya sekarang menurun karena kesadaran apa karena takut? Satu karena kesadaran, ya. Kedua mungkin karena efek dari COVID-19 ini kan. Jadi ya orang yang datang ke Bogor mungkin sudah mulai turun, tetapi sekarang trennya agak sedikit naik lagi. Ya kemarin itu AKB itu kan. AKB apa tuh Pak? AKB apa sih Pak AKB? Kalau saya tahu OKB. AKB. Iya, jadi kebiasaan baru itu. OKB. Tapi sekarang Kota Bogor seminggu kalian masuk zona merah, sekarang alhamdulillah sudah kembali ke orange ya. Tapi kan kita harus tetap antisipasi. Kita kesadarannya juga, kita jaga diri kita jaga diri kita. Kalau kita nggak pakai masker, karena kita kan lagi ini kan, betul. Ya susah nanti berbicara masalah kebiasaan baru. Ada kebiasaan baru. Yang namanya aturan itu kan tetap harus ditegakkan. Iya. Apakah mengikuti kebiasaan? Oh enggak. Kalau misalnya ada yang parkir itu. Nah, kalau ada yang parkir, jadi kita ini harus kita klasifikasi dulu. Ada ruas jalan nasional, ada ruas jalan provinsi, dan ada ruas jalan kota. Kewenangannya berbeda. Jadi tidak serta-merta itu Kota Bogor terus kita sikat lagi, enggak.
karena kewenangan jalan nasional adanya di Kementerian Perhubungan. Beda berarti yang pikirin sih setiap main pakai sikat habis. Tetapi tenang aja ya. Tetapi ada karena keterbatasan personil daripada pengawas dan pengendali ketertiban di Kementerian Perhubungan, ada yang itu pengawasannya diserahkan kepada pemerintah Kota Bogor. Dalam hal ini kan kita Kota Bogor. Kita pun melakukan tindakan-tindakan pengembangan parkir dan segala macam bukan tanpa peringatan. Ada peringatan? Ada. Dikasih peringatan. Kita kasih peringatan. Kayak gimana sih? Kita ada parkir, kita samperin dulu, ya kan? Kalau misalnya ada sopir yang di dalam, ya kita silakan berpindah tempat ke titik yang memang sudah kita tentukan spot parkir. Kalau ada supirnya, kalau nggak ada supirnya. Kalau nggak ada supirnya, kita kasih waktu 30 menit. 30 menit Ditongkrongin 30 menit, coba bayangin. Kurang baik apa nih Pak? Baru aja mau ngomong kurang parkir kumaha mana? Iya. Ditongkrongin sama kita. Tapi biasanya setelah 30 menit ini kita koordinasi, misal ada pusat perbelanjaan ataupun pusat oleh-oleh ataupun pusat makanan, kita koordinasi ke dalam dulu. Ini ada yang bawahnya nggak supirnya, kalau ada ya silakan dipindah. Tetapi emang plan sekarang emang ada karena emang zona-zona parkir ini kan terbatas. Sedangkan Bogor ini kan kota biasa, udah nggak ada sejuta lagi. Di barangkali mau alasan udah berarti udah nggak ada. Nggak ada sejuta angkot lagi, berarti bukan sejuta mobil pribadi. Nah, itu bisa jadi kalau sejuta mobil pribadi. Karena apa? Pertumbuhan kendaraan kan tiap bulan itu tiap tahun itu meningkat. Ya. Tapi pertumbuhan jalan kan masih stuck. Untuk jalan Kota Bogor aja hanya jalan baru hanya ada satu atau dua ruas jalan aja. Berarti ada hambatan. Nah, karena untuk masalah transportasi kan kompleks, tidak bisa hanya diselesaikan oleh dinas perhubungan, tetapi semua stakeholder masyarakat itu kan harus saling bersinergi, bukan hanya dari kita dan dari kepolisian, tetapi adanya kesadaran masyarakat. Oh ini letter P, ini nggak boleh parkir. Oh ini sudah ada marka biku-biku, ini nggak boleh parkir. Ya kan, tetapi kadang-kala kita samperin sebentar pak. Kalau sebentarnya harus mobil kan kita lihat juga. Nah, ini berbicara masalah kesadaran, berarti kan menyangkut masalah kembali lagi kepada rule, kepada aturan, law of the rule. Ya. Jadi kalau misalnya memang itu tidak ada penindakan, bagaimana ada efek mereka itu Jerah. Bagaimanaisme. Jadi gini. Contoh nih, saya ungkapin nih. Ya. Saya dari Jalan Raya Pajajaran. Ada yang parkir, cuman saya nggak mau nyebut nama ini ya nanti malah jadi iklan. Ada, tahu ya? Ada. Terus di sini juga depan lampu merah ada ya. Mencolok. Iya, tapi kita secara kelembagaan juga kita sudah berkoordinasi terus karena kita ada forum lalu lintas. Ada forum lalu lintas. Forum lalu lintas itu dari dinas perhubungan, PUPR, dari Kota, Satpol PP. Jadi kita tidak sendiri. Segala sesuatu permasalahan yang berakibat menjadi traffic impact dan lalu lintas itu kita carikan solusi. Yang tadi seperti si bos akan bilang, itu sebenarnya sudah ada solusi dan sekarang lagi on progress. Mereka sudah menyiapkan lahan parkir tambahan. Oh, sudah ada, tapi kan bisa dilihat ini kan sedang proses konstruksi. Setelahnya, intinya kan udah ada jawaban. Ya bang, lagi on progress, lagi menyiapkan, jadi bersawar. Gitu. Tapi lahan yang emang sudah bisa dipakai emang sudah digunakan untuk parkir juga, tapi yang sebelah sana masih di kategori. Jadi itu salah satu bentuk koordinasi yang sangat bagus. Kita lakukan pendekatan kepada owner atau pengelola, ada solusi nggak? Karena kan kalau kita tiap hari harus bungkus, kita juga keterbatasan SDM. Ya. Iya kan? Sepakat. Kalau untuk law enforcement, kita bisa, kepolisian bisa, kita bisa bersama-sama. Tapi masa tiap hari harus dilakukan pengembokan terus kan? Makanya dalam hal ini kan jalan ini kan punya negara ya kan. Betul. Tapi kalau kegiatan iya. Saya juga sebagai warga masyarakat. Iya dong. Ini nggak mau di sini.
Iya, terganggu kan merasa terganggu. betul betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada semacam saya menemukan jalan raya tapi kayak ada di garis-garis akan memberikan kesan untuk konflik. Kan kayak ada garis putihnya ini kayak Oh, enggak, beda. Pengertian marga itu kan sudah diatur semuanya. Mungkin kalau untuk masyarakat awam mungkin yang namanya line itu atau garis marka itu kan ada beberapa arti. Ada marka biku yang kuning yang silang itu mengzigzag itu dilarang nggak boleh parkir. Tapi kalau untuk marka tepi itu adalah sebenarnya pembatas laju kendaraan, pembatas gerak kendaraan, bukan bisa untuk parkir. Kalau untuk parkir pasti ada lampu parkirnya. Karena sesuai aturan di Undang-Undang 22/2009 juga di Permenhub, jalan nasional harus bebas dari parkir. Jadi harus bebas dari parkir ini yang ngomong. Harus bebas dari parkir jalan nasional. Yang kedua tadi yang di lampu merah itu. Nah, itu kita sudah pembahasan juga. Sudah. Bukan dari nyawa ya. Bukan dari nyawa, kita sudah melakukan pembahasan karena jangan sampai kita melakukan penegakan hukum, tetapi orang yang mau istilahnya yang mau datang ke Kota Bogor jadi jadi ibaratnya trauma lah sih. Ini kan mendatangkan rupiah sebenarnya masuk pajak ke Kota Bogor, tetapi kita pendekatan secara persuasif juga. Kita lakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Yang pertama, kalau dia masuk terus keluar dari samping Kiara itu, nanti rencana akan tertutup itu. Karena crossing, kebanyakan pas lampu merahnya kan. Sekarang hari ini abang yang di kita gembok, nggak mungkin besok abang lagi, besok datang lagi. Udah kapok. Nah, jadi kita perubahannya secara sistem, secara manajemen dan rekayasa. Jadi kalau misalnya kita gembok terus juga kan SDM kita terbatas, gembok kita juga terbatas. Pak Budi Wahyudi, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai konsisten? Ya, jadi pada semua masyarakat Kota Bogor, baik di luar Kota Bogor, iya, pokoknya semua roda 2, roda 4, lebih dari roda 4. Terus kita jaga ketertiban berlalu lintas, keselamatan berkendaraan, dan jangan lupa pada masa corona ini selalu pergunakan masker dimanapun berada. Oh, saya dulu nggak pernah ngomong. Gini. Kita udah serius. Tadi saya masuk sini juga mau. Oh iya. Saya juga udah ditembak. Pokoknya di sini protokol kesehatan, benar nggak? Kalau abang masuk ke sini terus ini nggak ada yang kita. Oh iya loh. Iya, ini kan kita dingin banget suhunya sih. Oke, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Dudi Wahyudin dari Disub Kota Bogor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.